Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Senin tanggal 9 September 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 18 ayat 4. Dikatakan demikian. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mendengar petunjuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah tidak akan menerima apalagi taat kepada firman Allah. Mereka lebih percaya kepada diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan diri sendiri untuk menjalani kehidupan ini tanpa firman Allah. Padahal tanpa firman Allah, hidup mereka dapat tersesat dan menuju kebinasaan. Nas ini mengisahkan Yosafat yang mencari lebih dahulu kehendak Tuhan sebelum memutuskan mengiyakan ajakan Ahab untuk berperang merebut Ramot Gilead. Yosafat meminta Ahab agar lebih dahulu menanyakan petunjuk Tuhan. Ketika nabi palsu Zedekia dan 400 nabi palsu lainnya menubuatkan kemenangan Israel, Yosafat tidak percaya akan nubuat itu. Ia mencari nabi lain dan didapatinya Mika yang dipenjara karena nubuatnya yang menyinggung Raja Ahab. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nubuat palsu dan benar teruji melalui waktu dan kenyataan. Kenyataan yang benar akan membuktikan siapakah yang benar. Yosafat peka terhadap suara Tuhan sehingga tidak mau begitu saja menerima nubuat kemenangan sekalipun disuarakan oleh ratusan nabi. Walaupun Mika hanya seorang diri, namun nubuatnya terbukti. Sedangkan Ahab hanya ingin mendengar nubuat yang menyenangkan hatinya dan cenderung mengikuti rencana serta keinginannya sendiri. Berbeda dengan Yosafat yang menguji tindakannya berdasar nubuat nabi. Saudara yang terkasih, meminta petunjuk Tuhan dengan berdoa, itulah yang harus dilakukan orang beriman dalam menjalani kehidupan ini sehingga tetap berjalan dalam kebenaran dan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan kami agar kami sebelum bertindak melakukan sesuatu agar terlebih dahulu mendengar kebenaran firman Allah dan sungguh-sungguh taat melakukannya, dan supaya kami senantiasa hidup dan berjalan dalam kebenaran dan kehendak Allah. Ajar kami Tuhan untuk berkomitmen mengikuti ajaran dan firman Tuhan, termasuk dalam lingkaran pertemanan, supaya kami memilih teman yang tepat dan benar. Karena pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk akan menyesatkan
jalan hidup kami. Berkompromi dengan mereka yang hidup dalam dosa akan menumpulkan kepekaan kami terhadap peringatan Tuhan dan tindakan yang benar. Tolong kami, beri kami hikmat agar kami hati-hati memilih kepada siapa kami bersahabat, dan agar kami berusaha hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati para pendengar renungan pagi ini, melimpahi mereka kesehatan, sukacita, dan hati yang selalu bersyukur. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering berkompromi dengan orang-orang yang toleransi terhadap kejahatan dan dosa. Tuntun kami supaya kami mampu memutus hubungan dengan orang yang berperilaku buruk. Berkati pekerjaan kami, supaya kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan meneguhkan mereka yang lemah dan mereka yang mengalami pergumulan dan berbagai masalah. Hibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setia Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.